Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 8 subtema 3 pembelajaran 3 dan 4. Nah, sebelum kita mulai, mari kita baca doa dalam hati terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Di pelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang keanekaragaman atau pencaharian penduduk. Sekarang kita akan belajar tentang karakteristik individu. Apa sih karakteristik itu? Karakteristik adalah karakter dan gaya hidup seseorang serta nilai-nilai yang berkembang secara teratur sehingga tingkah laku menjadi lebih konsisten dan mudah diperhatikan. Karakteristik juga berarti ciri atau karakter secara alamiah yang melekat pada diri seseorang. Jadi, karakteristik individu adalah ciri atau karakter yang melekat pada diri setiap individu. Karakteristik individu dalam masyarakat Indonesia beragam jenisnya, di antaranya fisik, jenis keragaman, pekerjaan, ras, suku, pengetahuan, serta agama atau kepercayaan. Keragaman karakteristik masyarakat Indonesia bukan merupakan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa, juga bukan sumber timbulnya konflik atau masalah. Justru, keragaman karakteristik ini merupakan kekayaan khazanah budaya bangsa yang dapat memperkukuh persatuan dan kesatuan Indonesia. Beberapa manfaat keragaman karakteristik yang ada di Indonesia diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Dapat belajar saling menghargai karakter setiap individu. 2. Belajar bersosialisasi. 3. Belajar toleransi. 4. Saling melengkapi sesama individu. Dan 5. Hidup rukun dalam masyarakat. Nah, sekarang kita akan belajar mengenal tokoh dalam teks fiksi. Cerita fiksi adalah cerita hasil imajinasi seorang pengarang berdasarkan tafsiran dan penilaiannya terhadap peristiwa yang pernah terjadi, baik nyata maupun khayalan belaka. Dalam sebuah cerita, tokoh memiliki peranan yang cukup penting. Tokoh membuat sebuah cerita lebih hidup dan menarik, seolah-olah terjadi di alam nyata. Tokoh adalah orang yang menggambarkan suatu peristiwa dalam sebuah cerita yang diperankan. Pada dasarnya, tokoh dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh pembantu. Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peranan penting dalam sebuah cerita. Tokoh utama paling banyak diceritakan, baik sebagai pelaku kejadian maupun yang dikenai kejadian. Tokoh pembantu adalah tokoh yang memiliki peranan tidak penting dalam suatu cerita. Tokoh juga dapat dibedakan berdasarkan peran tokoh dalam sebuah cerita, yaitu tokoh protagonis, tokoh yang memiliki watak baik, dan tokoh antagonis, tokoh yang menimbulkan konflik dalam sebuah cerita. Ketika kita melakukan perjalanan ke luar kota, pasti banyak sekali keragaman yang terlihat di sepanjang jalan yang kita lewati. Baik dari segi makanan khas yang biasa dijual di pinggir jalan, bahkan dari segi arsitekturnya. Sekali lagi, ini karena banyak sekali keragaman yang terdapat di negara tercinta kita, Indonesia. Setiap tempat memiliki keunikannya masing-masing, misalnya di kota Bandung yang terkenal dengan gedung satenya. Nah, ini dia gedungnya. Walaupun di sana namanya gedung sate, tapi bukan karena banyak penjual sate ya di sana. Dinamai gedung sate karena mempunyai ornamen yang unik, yaitu 6 tusuk sate yang ada di atas menara utama. 6 tusuk sate ini melambangkan 6 juta gulden, yaitu biaya yang dipakai untuk membangun gedung ini. Gedung sate tidak hanya terkenal di Jawa Barat saja, melainkan sudah terkenal di seluruh Indonesia. Tugas kalian adalah coba sebutkan keunikan dari beberapa ikon kota yang ada di Indonesia berikut ini. Yang pertama, Patung Sura dan Daya. Kemudian ada Monas atau Monumen Nasional, Jam Gadang,
dan Tugu Jogja. Kemudian salin jawaban kalian di buku paket tematik halaman 141. Selain keragaman di bidang arsitektur, masih banyak lagi keragaman yang ada di negara kita. Adanya keragaman tersebut menunjukkan bahwa ada perbedaan karakteristik individu dalam masyarakat yang sangat bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat sehari-harinya. Masih banyak manfaat lain adanya keragaman karakteristik individu dalam masyarakat, terutama dalam kegiatan ekonomi. Di antaranya adalah sebagai berikut. Menumbuhkan sikap nasionalisme, menciptakan identitas bangsa di mata internasional, alat pemersatu bangsa, sebagai ikon pariwisata, menambah pendapatan nasional, dan memupuk sikap toleransi. Demikian pelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu jaga kebersihan, jaga kesehatan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.